Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah yang tertera di samping kanan mimbar ini, Yesus, nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam mengkaji nama lepas nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita melihat rencana Tuhan bagi kita, baik secara pribadi, baik secara kelompok yang bernama gereja, maupun terhadap bangsa-bangsa di dunia ini. Dan dengan demikian semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah yang adalah Bapa. Baik, kita sampai pada nama yang ke-47. Yesus Kristus, nama yang ke-47 dengan tema khotbah hari ini, Yesus terang Israel. Mari kita baca bacaan firman yang diambil hari ini dari Yesaya pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 19. Dan kita akan baca kembali bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu surah ayat ganjil. Dan ayat yang ke-19 nanti kita bacakan bersama-sama. Jika Bapak Ibu surah jemaat kekasih telah menjumpai bacaan firman yang terambil dari Yesaya 10 ayat 12 sampai 19 ini, kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri. Dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan secara berbalas-balasan. Demikianlah firman Allah yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19, dan demikianlah bunyi firman Allah. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh atau yang menciap-ciap. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati bersama-sama. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayatnya yang ke-17 dari Yesaya pasal 10 ini, karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Ayat 17 Yesaya 10 berkata, maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Garis bawahi kalimat maka terang Israel. Itulah nama yang ke-47 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang Israel. Ada kata bangsa Israel dikaitkan dengan nama dari Tuhan kita Yesus Kristus, terang Israel. Dan lebih mengkaji tema khotbahku dengan judul Yesus terang Israel, nama yang ke-47 yang diberikan oleh Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya mengajak kita merenungkan 3 kebenaran ilahi, sehingga ayat yang satu ini lebih dihayati, lebih bermakna bagi kita sekalian. Kebenaran yang pertama, Yesus terang Israel melambangkan ia pemimpin atas bangsa-bangsa.
Israel berasal dari satu nama, kemudian mengembang menjadi satu bangsa dengan kemerdekaan yang penuh dan diterima dan disahkan di mana-mana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata Israel dimulai dengan seorang yang bernama Yakub. Yakub pada waktu itu menipu abangnya Esau dan dia lari meninggalkan rumah orang tuanya, pergi ke Mesopotamia dan tinggal di sana rumah pamannya yang bernama Laban, dan di sana dia memperhambakan dirinya beberapa puluh tahun. Di sana dia mendapatkan istri, di sana dia mendapatkan keturunan, di sana dia mendapatkan harta benda yang dikaji dan ditakar berdasarkan berapa jumlah onta, berapa jumlah kambing, berapa jumlah domba yang dimiliki. Takaran kekayaan pada zaman itu bukan berdasarkan berapa rumah, bukan berapa nilai rumah itu, berapa mobil yang dimiliki, berapa alat-alat elektronik yang kita miliki, bukan itu. Takaran kekayaan pada zaman itu ialah berapa ekor domba yang dipunyainya, berapa ekor onta, binatang peliharaannya, baik jantan maupun betina. Dan dengan demikian Yakub sangat kaya dan dia rindu kampung halaman. Rindu kampung halaman bukan persoalan satu orang. Anda rindu pulang terutung, itu bukan masalah yang harus disalahkan. Itu bukan sesuatu yang tidak wajar. Wajar kalau kau rindu kampung halaman. Wajar untuk jumpa orang tua. Rindu untuk mandi di kampung bersama kerbau waktu kau masih kecil. Kau juga pingin juga begitu walaupun sudah jenggotan. Sudah punya cucu. Pingin mandi kembali di kali ama kerbau. Rindu kampung halaman itu hal wajar bagi kita semua. Yakub rindu pulang. Tapi dia ingat abangnya Esau masih dendam kesumat. Pasti nyawaku akan dihabisinya, pikirnya dalam hati. Maka dia menyingkir ke Kali Yabok untuk berdoa di sana minta pertolongan Tuhan. Orang yang beriman itu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Langkah yang bagus ini perlu ditiru. Yakub menyingkir ke Kali Yabok dan dia berdoa di sana. Semalam-malaman dia berdoa. Dan Allah mendatanginya dalam bentuk seorang malaikat. Maka dia bergumul semalam-malaman. Dia tidak melepaskan malaikat itu, merangkulnya dengan erat. Dan dia berkata begini, aku tidak akan melepaskan engkau tanpa engkau memberkati aku. Setelah engkau memberkati aku, barulah aku melepaskan engkau pergi. Sebenarnya itulah tujuan kita mencari Tuhan. Kita tidak datang dalam ibadah ini menjalankan sebuah liturgi Kristiani. Kita tidak datang kemari hanya untuk menjalankan liturgi sebuah agama. Kita tidak datang kemari hanya untuk menghilangkan tepisan omongan orang. Kak, orang Kristen katanya kakak kok di gereja di rumah bengang-bengong pada hari Minggu. Bukan itu. Bukan supaya jangan ditertawakan tetangga yang tidak seiman. Untuk itulah kita langkahkan kaki kemari. Jika itu ibadah bagimu merupakan sesuatu yang boring, sesuatu yang membosankan, menjemukan. Tapi kalau engkau datang dengan satu tujuan untuk diberkati Tuhan, kau tidak datang pada alamat yang salah. Karena Tuhanlah sumber segala berkat. Tuhanlah sumber segala kasih karunia. Pada dialah kita datang untuk minta kelepasan, minta kesembuhan, minta damai dalam hati. Dengar jemaat baik-baik, kau tidak datang pada alamat yang salah. Kau datang pada Tuhan, sumber segala kasih karunia, pemilik segala sesuatu dan pemberi dengan murah segala sesuatu yang kita perlukan. Baik untuk tubuh, jiwa dan roh, untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang nanti. Jemaat kekasih, karena itu Yakub menyingkir ke sana dan dia berdoa. Dan Allah merubah namanya. Maka dalam Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-28 kita temukan kalimat dari malaikat yang dia bergumul. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan kusebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dengar, saya baca ulang Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bergumul melawan Allah dan manusia. Melawan manusia dan menang hal wajar. Melawan Allah dan menang itu anggapnya tidak wajar. Tetapi dua-duanya ditaklukkan seorang yang bernama Yakub. Dalam pergumulannya semalam-malaman di Kali Yabok, dia melawan Allah dan melawan manusia dan kemenangan diraihnya. Nah, jemaat kekasih, nama yang disebut Israel, yang akhirnya Kristus disebutkan terang Israel, berasal dari seorang yang bernama Yakub. Maka namanya diubah. Nama ini bukan berasal dari Yakub, bukan berasal dari papa mamanya Ishak dan Rahel.
dan Ribkah, tetapi berasal dari Allah sendiri. Allah memberikan nama Israel bagi Yakub karena pengalaman yang dialaminya. Dia berperang, dia bergumul lawan Allah dan manusia, dan dua-duanya dia menangkan. Karena itu padanya diberi sebuah nama, Israel. Saudaraku sekalian, banyak kali nama kadangkala mengandung arti bagi orang tertentu. Sehingga banyak kali orang tua memberi nama anaknya yang sekaligus nama itu menjadi beban bagi dia. Kalau namanya bagus sih nggak apa-apa, dia bangga membawa nama itu. Di sekolah dia membanggakan jika orang menyebut nama itu. Di gereja dia merasa bangga jika namanya dipanggil sebagai pendoa. Nama dikumandangkan, orang bangga karena dia membawa satu nama yang punya arti. Tapi tidak sedikit nama orang tua memberi nama kepada anak-anaknya, nama yang membuat dia tertekan batin. Alkitab penuh dengan banyak nama-nama yang kurang bagus. Misalnya Naomi, kalau kita baca dalam kitab Rut, kita temukan Naomi punya anak dua, Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sakit-sakitan dan Kilion artinya si merana. Nah, coba kalau kita panggil anak kita panggil si merana, aduh tertekan batin dia. Dia bilang, sudahlah, namaku ini akan pasti cocok lah. Aku akan merana sepanjang umur hidupku. Kan jadi susah kan, kemana-mana dia membawa beban dalam hati. Dia masih orok sudah ditaruh beban. Ini kan orang tua punya kepala turun di kaki. Tapi orang tua yang baik dikasih namanya anak, mengatur pardede. Dengan harapan anak ini besok-besok akan mengatur sesuatu. Haleluya. Amangku di sini Hotma Sitompul. Bayangkan, namanya saja sudah menunjukkan siapa dia. Teguh dia walaupun angin ribut dan gelombang. Apalagi ditambahkan Hotma di Batuna Sitompul. Weh, lebih keren lagi. Artinya sudah pas di atas batu, tak bergerak. Bayangkanlah. Nah, itu kan lebih bagus tuh. Nah, siapa lagi? Perlindungan Silalahi. Wah, berarti dia sudah bilang, besok-besok aku akan melindungi bapakku dan ibuku. Walaupun nanti dia jadi apa bagaimana, yang penting nama dulu. Kan begitu kan, lihat. Tapi kalau bilang anak si sakit-sakitan lah. Yabes, ambil contoh Yabes. Yabes pun sakit-sakitan. Berarti ibunya melahirkan dia dengan susah payah. Tapi ini nama bukan berasal dari Yakub. Nama ini berasal dari Allah sendiri. Allah sudah perhitungkan ada satu orang nanti yang lewat dia akan lahir suatu bangsa yang besar. Dan Kristus menyandang nama Israel di dalam namanya, terang Israel. Sehingga dengan demikian lalu muncullah satu bangsa di tanah Mesir. Bangsa itu dikaitkan dengan nama Yakub yang telah berubah menjadi Israel. Sehingga nama itu menjadi suatu bangsa, bangsa Israel. Kalau kita baca Keluaran 1 ayat 8 dan 9, maka terdapat di sana kalimat yang berbunyi begini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10 seterusnya dikatakan bahwa raja yang baru yang memerintah Mesir, yang tidak mengenal kepada Yusuf, yang pernah sempat menjadi berkat bagi seluruh Mesir. Lewat Yusuf dan karyanya lah Firaun menguasai seluruh tanah Mesir. Orang-orang yang ada di sana menjadi budak dan hambanya, serta kambing domba, tanah ladang yang dipunyainya. Tapi sekarang Firaun yang kenal Yusuf sudah mati. Sekarang ganti Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf, sehingga olehnya bangsa Israel menjadi musuhnya. Bangsa ini lahir dari satu orang yang bernama Yakub dengan 12 anaknya laki-laki. Mulai dari Ruben yang paling tua sampai pada Benyamin yang paling bontot. Dan mereka semua melahirkan anak cucu sehingga menjadi bertambah banyak dan menjadi satu bangsa. Itu diungkapkan di sini bahwa mereka telah besar menjadi satu bangsa yang besar. Lalu bangsa ini menderita di bawah pemerintahan Firaun yang baru. Dijajah, ditindas dengan kerja paksa yang luar biasa. Jeritan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Allah memanggil seorang yang bernama Musa untuk bebaskan mereka dari Mesir. Dan kita tahu persis perjalanan panjang itu mereka tempuh. Dan haleluya, di sana Allah hadir memimpin mereka. Allah sendiri menjadi guide-nya lewat hambanya yang bernama Musa. Musa dikelihatan, tetapi di balik Musa ada pemimpin yang tidak kelihatan. Itulah Allah yang menjadi terang pada waktu malam bagi mereka dan awan pada waktu siang, sehingga mereka dapat berjalan baik malam maupun siang sesuka hati mereka masing-masing. Saudara jemaat kekasih, karena itu kalau kita baca
dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21, kita temukan kalimat ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Nah, garis bawahi kalimat ini, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Berarti kalau Tuhan menyertai suatu orang, Tuhan menyertai sebuah keluarga, Tuhan menyertai suatu bisnis, Tuhan menyertai satu bangsa, apapun namanya, maka tidak ada sesuatu yang menghambat langkah mereka. Mereka tidak macet di waktu siang, apalagi di waktu malam. Atau mereka tidak macet di waktu malam, apalagi di waktu siang. Mereka berjalan terus, tidak ada kemacetan yang melanda mereka. Kita selalu berbicara soal stagnasi. Kita berbicara soal kemacetan usaha. Kita berbicara soal usahaku sedang di ambang pintu kehancuran. Kita berbicara soal karierku sedang ada di ambang pintu kehancuran. Kenapa? Kenapa kita macet jika Tuhan beserta kita? Bangsa Israel tidak macet perjalanan mereka. Mereka bisa berjalan di waktu malam, mereka bisa berjalan di waktu siang. Malam bisa menghambat karir kita, malam bisa menghambat pergerakan kita. Tapi bangsa Israel, kita baca di sini, jika Tuhan berjalan bersama dengan mereka, ada seorang pemimpin yang kelihatan, namanya Musa. Ada pemimpin lain yang tidak kelihatan di balik mereka dan di depan mereka, yang berjalan dalam gambaran tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang, sehingga teriknya matahari tidak menjadi hambatan bagi mereka, pekatnya malam tidak jadi hambatan bagi mereka, karena Allah beserta dengan mereka. Ini yang kita dambakan dan kita perlukan. Berbicara soal Yesus Kristus terang Israel. Berbicara soal dia yang menuntun satu bangsa. Dia menuntun satu negara. Dia menuntun satu keluarga. Dan doaku, doa saudara juga. Biar dia juga menjadi penuntun dalam pribadiku, dalam bisnisku, dalam rumah tanggaku, dalam nikahku. Kita libatkan dia dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita akan berkata, sungguh besar Tuhanku. Dia hidup. Dia bukan sekedar satu nama dan sebuah slogan. Tapi dia suatu realita dalam kehidupanku secara pribadi, dalam keluarga dan apapun yang kukerjakan. Jemaat kekasih, ini yang kita dambakan dalam ibadah kita ini. Dikala kita mendengar kembali nama Yesus yang ke-47, terang Israel, maka kita berbicara dia menuntun. Dia berjalan di depan kita. Dan dia berjalan di belakang kita, mengitari kita dengan benteng dan kekuatan kuat kuasanya. Sehingga kita berkata seperti pemazmur, jika Allah besertaku, siapa gerangan yang harus kutakuti? Haleluya, kita sedang ada pada satu dunia di mana ketakutan berkadar tinggi. Kita ada pada satu dunia di mana ketakutan, kekhawatiran berkadar sangat tinggi. Dan kalau kita tidak pegang Tuhan, kita akan lumpuh berjalan. Kita tidak akan lagi mampu bertahan dalam hidup ini. Dan kita selalu berkata seperti orang dunia di pinggir jalan, biarlah aku akhiri hidupku sampai di sini saja. Biarlah aku stop berkarya sampai sini saja. Itu bukan kalimat kita. Itu bukan kalimat orang percaya. Kalimat orang percaya berkata begini, kalaupun tantangan banyak, bukankah Tuhanku lebih besar dari segala tantangan yang kita hadapi? Haleluya, walaupun dokter foniskan aku harus mati karena penyakit yang kuderitakan ini, bukankah Tuhanku Yehova Jireh, bukankah Tuhanku Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan? Katakan itu pada batinmu, dan sesuai dengan perkataanmu yang berasal dari iman, maka jadilah sesuai dengan percayamu. Saudara jemaat kekasih, karena itu hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai terang di dalam menuntun bangsa Israel. Aneh mendengar kalimat ini. Kok dia sudah ada pada zaman itu? Betul. Dia Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Dan kalau dikatakan terang yang besar menuntun bangsa Israel, sekarang kalimat ini menjadi terangnya Israel. Siapa lagi? Kita diajak berpikir ribuan tahun yang lalu. Terang yang menuntun bangsa Israel di depan. Itulah terang yang dimaksud. Terang yang dimaksud itulah. Terang yang menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Terang yang sama itu belum pudar. Terang yang sama itu masih bercahaya terus. Dan sedang menuntun siapapun yang berkenan untuk dituntun. Siapapun yang merelakan diri dan mengakui dia sebagai terang Israel, dia akan tuntun kita berjalan menuju kepada Kanaan yang surgawi, Kanaan yang samawi, Kanaan yang kita dambakan bersama. Hidup sekarang dan hidup nanti merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Adalah kurang bijaksana, adalah orang yang fasik jika kita pisahkan hidup sekarang dan hidup nanti.
hidup sekarang dan hidup nanti. Dengarkan baik-baik, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jangan berkata seperti orang dunia dengan kalimat begini, mari kita makan dan mari kita minum karena besok kita akan mati. Kalimat itu sepertinya memisahkan hidup sekarang dan hidup nanti. Alkitab dengan tegas berkata, hidup sekarang dan hidup nanti merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Karena itu hidup nanti yang kekal ditentukan oleh hidup sementara sekarang. Mau cari Tuhan sekarang dalam hidup sementara ini. Kau melalaikan kesempatan mencari Tuhan sekarang, setelah hidup sementara berakhir, kesempatan mencari Tuhan sudah tidak ada lagi. Karena itu kesempatan sementara ini sangat-sangat menentukan. Mau bertobat sekaranglah, mau mencari Tuhan sekaranglah, mau berbaptis sekaranglah, mau sungguh-sungguh sekaranglah. Waktunya tidak lama lagi, tidak lama dan berarti dua. Tuhan memanggil kita pulang atau Yesus Kristus akan datang kembali dan menyudahi segala yang telah dimulainya. Dia yang memulai, dia juga yang akan menyudahinya. Bukan aku, bukan saudara, tetapi dia sendiri. Tidak ada hak padaku untuk menentukan kapan dia akan kembali. Haleluya. Beberapa hari yang lalu teman pendeta jumpa saya dan berkata, "Hei Pak, kau sudah dengar teman kita namanya ini?" "Wah, kenapa dia?" "Dia telah menetapkan bahwa tanggal 18 September Tuhan Yesus akan datang kembali." Nah sekarang sudah Oktober, lewat dari 18 September. Bukan urusanmu dan urusanku. Siapapun nama kita, apapun predikat pendeta yang kita miliki, tidak ada hak pada kita untuk menentukan tanggal. Urusan kita bukan duduk menghitung tanggal. Urusan kita lah bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang itu urusan kita. Urusan kedatangan Kristus itu urusan beliau, urusan Tuhan. Dia yang menetapkan tanggalnya. Dia menetapkan ketikanya. Hanya warningnya dia kasih tahu. Bahwa seperti pencuri datang di malam hari. Demikianlah kedatangan anak manusia. Dia datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang menerka. Tidak seorang pun yang dapat menyangka. Dan pada saat itu kata Alkitab. 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat dan 1 ditinggalkan. 2 orang di ladang, 1 diangkat dan 1 ditinggalkan. Inilah harapan gereja. Inilah pengharapan semua orang percaya. Hari kedatangan Tuhan merupakan kesudahan dari segala sesuatu yang telah dimulainya. Karena itu jemaat kekasih, hari ini kita mendengarkan nama Yesus Kristus dengan satu tema, terang Israel. Berbicara tentang dia pemimpin yang mengawal, yang menuntun satu bangsa yang bernama Israel. Kalau ada bangsa Israel, ada juga bangsa-bangsa yang lain. Benar, dialah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan segala bangsa, dan Raja dari segala raja, the King of Kings and the Lord of Lords. Dialah Tuhan yang kita sembah. Pegang dia erat-erat dan jangan lepaskan dia karena apapun. Haleluya. Bangsa ini merupakan bangsa pilihan. Mereka menjadi satu bangsa di Mesir dan mereka mempunyai hubungan yang mesra dan karib dengan Allah. Karena itu kepada jemaat Roma, Rasul Paulus menggambarkan kalimat ini. Roma 11 ayat 28. Roma 11 ayat 28 berkata mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Dengar saya baca ulang. Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Mereka disebut kekasih Allah. Bayangkanlah jika kekasih kita diganggu orang. Amarah Anda menjadi-jadi sehingga Anda lupa jabatanmu pendeta. Orang bisa lupa jabatannya kalau amarahnya sudah meledak. Jika sang kekasih diganggu orang. Kristus adalah kekasih jiwa, betul. Tapi Allah menamakan Israel kekasihnya. Bangsa Israel itu kekasih Allah. Berdasarkan apa? Pilihan. Allah yang memilih mereka menjadi kekasihnya. Kita memilih seseorang gadis dan menjadikan dia kekasih kita, itu pilihan kita. Sekarang kita pilih. Dulu tidak bisa pilih. Orang tua memilih ganti kita. Orang tua berkata, nak kawin sama dia. Awas kau ya kalau kau menentang. Akhirnya kita nurut orang tua. Dan kawin tanpa cinta. Sehingga akhirnya cekcok aja. Tapi kalau kita memilih karena kita cinta. Doilah saja kita juga lain. Oh Dinda. Andai kata engkau ibarat kepala ke kanda ke tombenya. Tetapi bangsa Israel disebut kekasih Allah. Jadi kita jangan ikut-ikutan ngutukin bangsa Israel.
Bukan hak kita untuk mengutuki siapapun. Orang lain boleh melakukannya karena dia tidak mengenal kehendak Tuhan. Tapi Israel itu kekasih Allah. Bukan hak kita untuk mengutuki mereka. Saya satu waktu sampai di Israel. Waktu saya melakukan Holy Land Tour. Dan guide dengan linangan air mata. Dia berkata kepada saya, kami salah apa terhadap bangsa Anda? Sehingga bangsa Anda mengutuk-utuki kami. Kami salah apa? Saya nggak bisa jawab. Dunia mengutuki kami salah apa? Dia tanya sebuah pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Anda begitu jauh dari sini, kok bisa ngutuk-ngutukin kami? Kami ini salah apa terhadap Anda? Jangan ikut-ikutan mengutuki mereka. Karena mereka kekasih Allah. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Bukan manusia yang bilang. Dan kalau Allah bilang itu nggak salah. Mereka kekasih Allah. Berdasarkan apa? Pilihan. Allah yang memilihnya. Seperti aku memilih seorang perempuan dan menjadikannya dia gadis. Istriku, kekasih jantung hatiku. Aku pilih Rina Sulanti Wijaya menjadi istriku. Aku yang pilih. Jadi kita memilih seseorang menjadi gadis kita, menjadi istri kita. Kita pilih. Allah juga pilih begitu. Jadi sekali lagi nih, jangan ikut-ikutan mengutuki bangsa Israel. Mereka kekasih Allah. Berdasarkan apa? Pilihan. Jadi kalau Anda mau protes sama Allah. Kenapa kau pilih mereka dan tidak pilih aku? Surga membungkam 1000 bahasa. Allah bilang itu hakku. Ngapain kau urus-urus? Udah gak digebukin kau, udah mujizat tahu. Itu kedaulatan Allah yang tidak bisa dibantah. Karena itu jemaat kekasih, Rasul Paulus berkata bahwa memang hubungan mereka dengan Allah begitu luar biasa. Mereka adalah kekasih Allah karena berdasarkan pilihan dari datuk nenek moyang. Nah, Yesus disebut terang Israel. Berarti dialah yang ada di sana menjadi pemimpin. Satu waktu pemimpinnya itu, kegenapannya sebagai pemimpin akan nampak. Sekali lagi pada waktu dia datang kembali, dia akan memerintah di Yerusalem. Dan dia tidak akan saja menjadi pemimpin bangsa Israel, tapi dia akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Haleluya. Hal yang kedua, Yesus terang Israel melambangkan silsilah keturunannya sebagai Mesias Sang Juru Selamat. Dengar sekali lagi kebenaran yang kedua. Yesus terang Israel melambangkan silsilah keturunannya sebagai Mesias Sang Juru Selamat. Dia datang lewat satu kelompok umat yang bernama Israel. Mulai silsilahnya sebagai Juru Selamat dan Mesias. Karena itu sekali lagi Roma 9 ayat 4 dan ayat 5 Rasul Paulus berkata begini. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan dia datang dalam bentuk Mesias sebagai manusia. Sang Juru Selamat. Mesias berarti Juru Selamat. Berarti karena itu adalah salah dan keliru jika Yesus Kristus digambarkan dalam gambar pakai blankon. Karena dia bukan orang Indonesia. Dia tidak bisa digambarkan dengan bentuk mata sipit. Dengan kulit kuning langsat. Dengan rambut mirip orang Tionghoa. Karena bukan dari nenek leluhur bangsa Tionghoa dia datang. Dia tidak digambarkan dengan pakai kimono dalam bentuk seorang Jepang. Karena bukan dari nenek leluhur bangsa Jepang dia datang. Tapi digambarkan dalam bentuk orang Timur Tengah. Dia digenturkan dalam bentuk orang Yahudi. Karena dari silsilah datuk nenek moyang bangsa Yahudi lah. Orang Israel lah datang Yesus dalam bentuk Mesias Sang Juru Selamat. Rasul Paulus menggambarkan itu. Dia berkata bahwa lewat nenek leluhur bangsa Israel lah Kristus dihadirkan sebagai Mesias. Jadi karena itu dia disebut terang Israel. Berbicara soal keturunannya, silsilahnya sebagai manusia. Dari datuk nenek moyang bangsa leluhur-leluhur dari bangsa Israel. Lahirlah orang-orang yang Allah pakai dan pinjam untuk menjadi saluran dihadirkan Sang Juru Selamat. Israel menolak anugerah itu dan bangsa-bangsa kafir termasuk saudara termasuk saya kita menerima kepercikan berkat dan anugerah Allah oleh karena leluhur bangsa Israel. Lewat merekalah keselamatan kita capai. Lewat merekalah aku menjadi anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Kita harus berterima kasih kepada bangsa Israel karena lewat keturunan merekalah
Sang Mesias dihadirkan. Mereka berdasarkan pilihan, Allah tetapkan itu. Allah yang pilih karena haknya, kedaulatannya. Jika Tuhan menetapkan aku menjadi pendeta, tidak ada alasan orang lain untuk iri. Jika Allah menetapkan seseorang memangku satu jabatan, tidak ada alasan untuk Anda iri terhadap dia. Allah yang menetapkan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia pergi. Membuktikan diri bahwa Anda orang-orang sanggup. Anda tidak boleh buktikan diri bahwa Anda orang-orang yang tidak sanggup. Orang-orang yang tidak sanggup itu cuma nada tangan. Ini orang-orang yang tidak sanggup. Buktikan diri bahwa Anda orang-orang yang sanggup dalam bidangmu. Jangan dikit-dikit nada tangan. Dikit-dikit nada tangan. Jangan, itu orang-orang yang tidak sanggup. Perumpamaan talenta berkata, adapun kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke negeri jauh, dan dipanggilnya hamba-hambanya dan diberikannya kepada mereka 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dengar, masing-masing menurut kesanggupannya, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saya tertarik dengan kata kesanggupan. Allah panggil kita, dia tahu persis kesanggupan kita. Kembang biakan kesanggupan itu. Jangan jadi orang pengangguran. Jangan jadi orang yang senang mau terima sesuatu saja tanpa kerja. Bekerja. Bekerja itu merupakan bahagian karunia yang diberikan Allah bagi kita. Jangan menganggap bekerja itu sebagai satu kutukan. Saya mendengar seorang pendeta berkhotbah dan dia berkata bahwa bekerja itulah bahagian dari kutukan. Ini pendeta perlu mengikuti Institut Pertumbuhan Gereja Mawarsar. Bekerja itu bukan kutukan. Bekerja itu kadar karunia yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu makhluk bekerja. Burung di udara bukan makhluk bekerja. Karena itu Allah siapkan pohon-pohon berbiji bagi mereka. Hanya berterbangan, hinggap dan tinggal makan. Karena memang mereka bukan makhluk bekerja. Manusia itu makhluk bekerja. Dengan bekerja sajalah kita menemukan damai di hati. Dengan bekerja sajalah kita menemukan kesehatan pada tubuh kita. Dengan bekerja sajalah kita menampakkan kemuliaan dan wibawa. Coba suami yang tidak bekerja, dicaci maki istri, anak-anak dan mertuanya. Mertuanya kan ngoceh dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ngapain kau ambil laki-laki yang begitu? Tidak kerja apa-apa, tampan si tampan. Apa kau makan ketampanannya? Tampan si tampan. Tapi senangnya cuman merono merene mangan. Wis mangan turu. Wis turu merono merene. Karena itu laki-laki yang senang merono merene hilang wibawa di muka bini. Bini tidak pernah menghargainya. Bini orang panggil lakinya dengan sebutan keren-keren. Darling, sweetheart, come here darling. We have lunch together. Cailah pakai bahasa Inggris lagi. Walaupun Inggrisnya cuma Inggris orang Inggris naik beca. Orang Inggris tanya sama tukang beca, do you can speak English? Tukang beca jawab lagi, ya Tuhan saya tahu jalan batu tulis. Orang Inggris bingung, dia tanya what? Tukang beca balas, kuat 3 tahun narik beca. Wah, tambah bingung lagi. How much? Kata orang Inggris. Oh, tukang beca balas, Tuhan salah. Nama saya bukan Ahmad, nama saya Badullah. Weh, tambah bingung lagi. You are crazy. Tukang beca balas lagi. Tuhan hebat amat. Kok bisa tahu saya dari Bekasi? Terakhirnya oke, let's go. Tukang beca bilang, Tuhan gak mau masa jauh-jauh begitu jigo. Percakapan lancar tapi gak nyambung. Haleluya. Walaupun Inggris kita, orang Inggris naik beca, ya kan? Ada yang tanya sama Bang Slamet, ya bisa Holland spreken? Cialah. Ada yang bilang naturlek. Kalau makan apa? Eten. Kalau mandi, bayan. Kalau tidur, slapen. Kalau permisi, punten. Haleluya. Jadi begitu ya. Jadi walaupun Inggris kita Inggris begitu-begitu dan Holland kita Holland sprekennya begitu-begitu, tapi nggak apa-apa. Tidak jadi soal. Istri panggil suami dengan sebutan-sebutan keren kan? Darling, come here. Kalau suami berwibawa, kalau dia orang yang bekerja, menghadirkan segala keperluan rumah tangga. Tapi kalau suami tidak bekerja, cuma merono merene mangan wis mangan turu, istri panggil dia, Sarjono! Sarjono bego! Sarjono congek. Habis dah. Tetangga bilang, buset, kok itu siapa ya? Kok panggil lakinya begitu?
Makanya yang laki-laki di sini yang senang-senang nganggur-nganggur, hari ini saya mau berdoa bagimu supaya kau dapat kerjaan. Haleluya. Jangan pilih-pilih kerjaan. Kerja apa aja, haleluya. Angkat sampah pun gak apa-apa. Kalau kau bisa angkat sampah dengan setia barang setahun saja, kau pelajari ilmu sampah-sampahan, kau tiba-tiba jadi kepala DPU. Haleluya. Ya kan? Itu dulu kita harapkan dah. Jadi kita mesti bekerja. Haleluya. Bekerja dengan betul. Jadi kalau kita bekerja dengan luar biasa, dengan mantap kan, bukan main. Haleluya. Jadi Mesias datang dalam hidup ini dalam bentuk manusia. Supaya dia mengerti lika-liku kehidupan manusia. Manusia itu perlu makan, dia perlu minum, perlu pakai. Dia perlu sandang, pangan, dan papan. Dan Tuhan mengerti itu. Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Dan dia tahu lika-liku perjalanan hidup manusia. Karena itu iring Tuhan Yesus, iring Tuhan yang mengerti. Dia tahu. Kadang-kala belum kita ngomong aja, dia sudah bilang, lo perlu ini kan? Sampai kita bilang, Tuhan, kayak tahu aja. Kadang-kala belum minta, baru rindu aja, belum diungkapkan. Kita lihat orang lain punya mobil lewat, keren amat ya. Kita bilang, Tuhan, kalau gimana kalau aku juga. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, kita dapat, luar biasa. Apa enggak dahsyat Tuhan itu? Dia Mesias dalam bentuk manusia, sehingga dia mengerti lika-liku hidup manusia. Apa yang tidak timbul dalam hati dan terlintas di kepala, itu disiapkan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Luar biasa saudara. Saya seminggu apa 10 hari yang lalu, saya dapat fax dari Korea, dari Choyonggi, gereja terbesar di dunia. Sekretaris pribadi Choyonggi nanya, you are coming to the Church Growth International or not? Saya balas, I will be coming. Dan dia fax ulang. Dia bilang, I tell Dr. Cho that you will be coming with your group. And he asked you to preach in the main sanctuary of the Full Gospel Central Church. Dia bilang, Choyonggi minta kau berkhotbah di main sanctuary-nya, di gedung utama dari gereja Full Gospel pusat di Yoido. Jadi saya diskejulkan khotbah jam 1. Bayangkan. Saya sudah kenal Choyonggi 24 tahun. Baru kali ini dia mengizinkan saya berkhotbah di gereja. Coba kalau saya nawar-nawarkan diri. Mungkin dia jengkel. Dia bilang, ini orang apa? Lu siapa sih? Untuk khotbah kayak lo jago aja lo. Tapi kita enggak usah. Kita tenang aja. Kita biasa-biasa saja. Nanti Tuhan yang luar biasa itu tahu persis kapan waktu dan ketikanya. Dikasih catatan lagi pada faxnya itu, bahwa 6 juta manusia akan mendengar saya berkhotbah di seluruh Korea. Dan seluruh internet, seluruh dunia lewat internet akan mengikuti khotbah yang saya sampaikan. Kalimat terakhirnya dia bilang, that's why prepare a great message. Dia bilang, karena itu siapkan khotbah yang mentereng. Saya balas, yes I do. Bahasa Bataknya, Ido. Ido itu kan juga I do. Haleluya. Coba bayangkan. Siapa nyangka satu-satunya pendeta Indonesia yang berkhotbah di gereja terbesar di dunia hanya baru pendetamu, Yakob Nahuai. Belum ada. Siapa mau pergi undang Anda? Emang Anda tuh orang apa? Sebesar apa karya Anda sampai mesti berkhotbah di gereja terbesar di dunia? Orang berkhotbah di GBI Mawar Saron saja udah bangga, pulang cerita sekampung. Baru khotbah di GBI Mawar Saron saja sudah bangga. Anda tanya pendeta daerah. Kalau saya beri kesempatan mereka berkhotbah di sini, pada waktu acara-acara gereja, mereka pulang tuh pasti cerita, saya berkhotbah lo di Mawar Saron lo. Oh yang benar. Iya lo gak percaya, lihat fotonya. Iya. Dia tunjuknya pakai gaya lagi. Baru khotbah di Mawar Saron aja udah bangga. Apalagi berkhotbah di gereja terbesar di dunia. Saya balas lagi faxnya. Saya bilang tolong ambil foto
Dan juga bikin semacam syuting videonya. Berapa harganya akan saya bayar. Balas lagi sekretarisnya. Dia bilang, kau tidak usah bayar. Selama saya masih ada di sini menjadi sekretaris Pendeta Cho, kau tidak usah pikirkan itu. Yang penting kau sudah datang saja, itu sudah suatu berkat bagi kami. Bayangkan, saya kenal dengan sekretarisnya ini pun sudah 25 tahun. Seperti saya kenal Pendeta Cho. Saya bilang sama dia, kau memang sahabat yang baik, sahabat lama yang saya kenal pada saat saya belajar di Korea. 25 tahun mengenal Pendeta Cho. Dia tidak pernah kasih kesempatan untuk berkhotbah di gereja. Masuk tahun ke-25, dia berikan kesempatan berkhotbah dengan catatan 6 juta orang akan mendengar khotbah. Juga seluruh dunia lewat internet. Sebab itu siapkan khotbah yang mentereng. Kristus tahu apa susah kita. Dia tahu apa kerinduan kita. Saudara dari businessman punya kerinduan berbeda dengan saya sebagai pendeta. Saya sudah katakan berkali-kali lewat mimbar ini, kerinduan saya sebagai pendeta cuma lihat saudara diberkati. Itu saja kerinduan saya. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil keren. Walaupun di jalan ketemu saya ditututin lagi. Tut, tut, tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Aduh, saya bahagia saudara. Lihat saudara tuh yang tadinya miskin, melarat, kasih makan anak dan bini aja susah, cekcok terus karena bini bilang, gua nyesel kawin sama lu. Lo tampan sih tampan, tapi lu gak ada kerjaan apa-apa. Ke Ancol aja gak pernah, apalagi ke Singapura. Haleluya. Dan sekarang saudara sudah diberkati Tuhan. Punya rumah persis di seberang gereja. Saking kerennya. Wa ilah 4 rumah saudara borong sekaligus. Dan saudara bangun yang mentereng. Persis gedung putih. Weh. Untung gak ditabrak pesawat. Haleluya. Aduh bahagianya saya. Kalau lihat macam begitu saudara. Saudara diberkati Tuhan. Dulu gak ada kerjaan, sekarang punya kerjaan. Bahagia benar. Itu bahagianya seorang pendeta. Jadi saya gak bahagia tuh kata saya dapat mobil bagus, rumah bagus. Itu bukan carian saya. Kalaupun ada itu cuma saya anggap itu lika-liku pelayanan lah. Bunga-bunga pelayanan. Tapi kalau saudara diberkati dulu sakit-sakitan, apotek jalan kemana-mana bawa obat, sekarang apoteknya bangkrut dan saudara sehat walafiat. Aduh bahagianya. Dulu muka pucat pasi, mata cekung pantat tepos. Sekarang kulit merah kayak udang dibakar. Aduh, perut buncit ke depan. Haleluya. Aduh bahagianya saya. Sampai saya gak ketemu, gak kenal lagi. Ini siapa ya, masa bapak gak kenal. Murid sekolah minggu sendiri. Oh ya. Aduh bahagianya saya. Itu bahagianya saya. Bahagia yang kedua ialah kalau Tuhan pakai saya. Bisa bikin banyak hal untuk Tuhan gitu. Bisa karang buku, bisa berkhotbah, bikin orang bahagia, senang, diberkati Tuhan. Aduh itu bahagianya saya luar biasa. Jadi kalau saya berkhotbah mantap nih, biar gak dikasih makan ibu di rumah juga saya nyengir-nyengir aja. Tapi kalau saya khotbah gak mantap, itulah sedihnya. Pulang tuh aduh gak diajak ngomong juga diem. Rasanya sedih gitu karena gagal berkhotbah. Tapi kalau saya berkhotbah dengan mantap, saudara bahagia, pulang bersyukur. Pulang dan berkata satu dengan yang lain. Sesungguhnya Tuhan Allah hadir ya Pak dalam kebaktian kita hari ini. Bapak dapat berkat apa tadi? Aduh banyak deh Mak. Jangan bicara di sini, nanti di rumah aja Mak kita doang ngomong. Woilah itu senangnya aku luar biasa. Haleluya. Saudaraku sekalian karena itu. Tuhan yang kita sembah ini. Lewat silsilah datuk nenek moyang bangsa Israel lah. Dia hadir sebagai Mesias dalam bentuk manusia. Karena itu sebagai Mesias. Ia patut dipuji dan disembah. Karena itu kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata tadi bahwa ia ada di atas segala sesuatu. Dari Roma 9 ayat 5 tadi kalimat terakhirnya berkata ia ada di atas segala sesuatu. Nah luar biasa.
Tujuan hidup Kristen ialah menempatkan Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Itu tujuan hidup Kristen. Jadi kalau tujuan hidup Kristen itu cuma sebuah rumah, sayang. Itu bukan tujuan kita. Tujuan hidup Kristen adalah menempatkan Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Kalau Anda sudah bisa berbuat itu, Anda orang Kristen yang berhasil. Kadar iman kita ditentukan oleh yang satu ini. Yang satu yang mana, Pak? Menempatkan Yesus Kristus di atas segalanya. Jadi kalau Anda dipuji orang, Anda bilang bukan aku, tetapi Tuhan. Anda berhasil dan orang kasih jempol, Anda bilang gini, salah Pak, jempolnya jangan kemari Pak, naik ke atas. Anda sudah bisa bilang itu berarti Anda menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Rasul Paulus bilang tadi, ia ada di atas segala sesuatu. Lalu kalimat berikutnya dia berkata, ia adalah Allah yang harus dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Kemarin hari Sabtu, ibu karena baru pulang dari Cina. Saya bilang, Mak, kita dua jalan-jalan yuk. Masa kita dua gak pernah jalan-jalan sama-sama. Jalan-jalan yuk. Lalu ibu pakai baju santai, aku pakai baju santai juga, kita dua jalan-jalan. Iya elah, gandengan tangan kayak lagi pacaran. Kita udah pergi ke Kelapa Gading Mall. Mau beli sayur. Alasannya cuma sayur, tetapi alasan utama jalan-jalan gandengan tangan. Wah, kita ketemu dengan beberapa anggota, lihat nyengir-nyengir aja pendeta kita lagi endehoi katanya. Jadi kita beli sayur. Sudah beli sayur, saya bilang sama ibu kita ke toko buku yuk. Lantai 2. Wah, Diamond kan pada tutup tuh. Jadi kacau juga kita jalan kiri jalan kanan itu. Saya pikir kok sepi amat sekarang ya. Jadi udah naik ke toko buku. Dan kita lihat-lihat buku. Hampir berapa jam kita habiskan di toko buku. Ibu cari buku-buku yang bahasa Mandarin untuk sekolah. Sedang saya cari buku-buku kepentingan pelayanan. Saya lihat sebuah buku yang dikarang dengan judul kedatangannya untuk meninggikan Yesus Kristus. Lalu dibicara soal peranan Roh Kudus. Nah, dia bilang di dalam buku itu saya baca sepintas dalam di toko buku itu dan saya bawa pulang ke rumah dan saya baca beberapa lembar karena saya pikir waktu jangan dihabiskan dulu untuk ini karena persiapan khotbah besok. Tetapi inti lembaran-lembaran pertama dari buku dengan judul kedatangannya untuk meninggikan Yesus Kristus berbicara soal peranan Roh Kudus yang kedatangannya ke dunia ini hanya satu misi. Dia bilang kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Roh Kudus ke dunia ini hanya tidak meninggikan sebuah organisasi, tidak meninggikan seseorang, tidak meninggikan apapun dan siapapun, tapi hanya meninggikan Yesus Kristus. Ternganga saya karena kalimat-kalimat ini pernah saya ucapkan dari mimbar. Herannya saya kok kalimat saya itu sepertinya si pengarang ini pernah mendengarnya dan dia menulisnya di situ. Itu yang bikin saya tersentak. Langsung saya bilang oke, ini buku harus dibeli sekarang. Saya beberapa buku juga saya hadirkan di kasir dan saya bilang sama istri, Mak, kalau nggak ada lagi sayang, mari kita pulang. Saya pulang dan segera saya membaca buku itu. Dan intinya antara lain bahwa tujuan Roh Kudus ke dunia ini bukan untuk memuliakan siapa-siapa, hanya untuk meninggikan Yesus Kristus. Karena itu dia terang Israel. Bukan saja berbicara tentang silsilah keturunannya. Sebagai manusia, sebagai Mesias lewat datuk nenek moyang bangsa Israel. Yang bernama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi juga dia Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Terang sesuatu gambaran kemuliaan. Terang ada sesuatu gambaran tentang sesuatu yang dahsyat. Gambaran dari dia yang perlu dipuji dan ditinggikan. Dan untuk itulah kita diberkati, diselamatkan dengan satu tujuan, menempatkan Yesus di atas segala-galanya dan meninggikan dia dan dia saja, bukan sekali-sekali, tapi terus-menerus sampai selama-lamanya. Kekurangan banyak gereja sekarang sepertinya telah tertipu dengan rayuan iblis. Sehingga banyak hal yang berbau rohani telah menyingkirkan Yesus Kristus. Sekarang orang pergi ke gereja cari minyak dan bukan lagi cari Yesus Kristus. Sehingga setan telah menipu banyak orang yang sepertinya mengerjakan pekerjaan rohani. Tetapi sesungguhnya hal-hal lahiriah manusia lah yang mereka kerjakan.
Minyak telah dipakai iblis untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Karena jika pendeta menyembuhkan orang pakai minyak, pendetanya lah yang disanjung dan Yesus tergeser. Tetapi Anda tidak pakai apa-apa dan Anda cuma berdoa dan sembuh, maka Yesus yang dipuji. Orang akan berkata, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan aku, bukan pendeta Yakob Nahwai. Saya pernah berkata dari mimbar ini dan dengarku ulangi sekali lagi. Jika Yakob Nahwai dipuja dan dipuji orang lebih dari Yesus Kristus, maka dia gagal sebagai pengkhotbah. Sebab seorang pengkhotbah yang baik itu, dia makin berkurang-kurang. Sedangkan Kristus yang diberitakannya semakin disanjung tinggi. Saya berkata berkali-kali dan dengar sekali lagi. Jika GBI Mawar Saron ini lebih banyak dipercakapkan orang daripada Yesus Kristus kembang Mawar Saron, maka saya gagal sebagai gembala jemaat. Karena saya telah menuntun jemaat ini pada jalan yang salah. Karena saya tidak mendidik mereka untuk menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dan dialah yang harus disanjung, dipuja-puji. Hati-hati jemaat kekasih. Sekarang ini orang ke gereja cari perjamuan suci. Walaupun perjamuan suci itu penting. Perjamuan suci itu cuma remembrance. Hanya satu buah peringatan. Dikala kau makan dan kau minum ini, kau perbaharui dedikasimu pada Kristus. Kau perbaharui kesaksianmu. Bahwa kau menerima satu tugas, bersaksi terus sampai dia datang. Jadi kau makan perjamuan suci, kau tidak bersaksi, kau bersalahan. Kau makan perjamuan suci dan kau tidak mempunyai hubungan yang akrab dan karib dengan Kristus. Kau bersalahan dalam memakannya. Ini bukan makanan, ini sebuah persekutuan. Jalinan keakraban dan kekariban antara kita dengan Allah. Karena itu kita makan roti dan minum anggur, lambang persekutuan. Ini bukan magis. Sehingga dia tidak boleh menggeser Yesus Kristus. Sekarang ini ada gereja-gereja yang mengutamakan minyak dan anggur dan roti. Sehingga orang datang mengejar itu. Sehingga sudah dibikin satu paket roti, anggur dan minyak. Sehingga ada expire date-nya lagi. Coba bayangkan mana ada expire date. Saya tidak berani mengadili karena itu bukan tugasku. Tetapi saya perlu mengatakan apa yang sedang terjadi. Yesus Kristus harus ditempatkan di atas segala-galanya. Siapa bilang? Alkitab yang bilang. Dengar saya baca ulang lagi. Roma pasal 9 tadi ayatnya yang keempat dan 5. Ayat 4 dan 5 dari Roma 9 berkata, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, garis bawahi kalimat ini. Yang ada di atas segala sesuatu. Sekali lagi, yang ada di atas segala sesuatu. Siapa yang ada di atas segala sesuatu? Mesias. Yang dalam keadaan manusia harus ada di atas segala sesuatu. Kalimat berikutnya yang dipertegas. Ia adalah Allah. Yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jika kita gagal menempatkan Kristus di atas segala sesuatu, maka kita bukan orang Kristen sejati. Kita bukan orang Kristen yang dewasa. Masih orang Kristen kanak-kanak. Tetapi orang Kristen yang dewasa. Dia menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Kita berkata, kalaupun penyakitku tidak sembuh, dia tetap kuakui Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Walaupun dalam kemiskinan dan kemelaratan aku mati, tetap aku mengakui dia Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala kekuranganku. Itulah orang yang menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Tugas utama gereja adalah ini. Yang mana Pak? Menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Jemaat kekasih, hal yang ketiga. Yesus terang Israel melambangkan ia sumber kehidupan, kebahagiaan dan kemakmuran. Dalam bahasa asli terang diartikan sumber kehidupan, kebahagiaan dan kemakmuran. Terang berbicara tentang sesuatu yang hidup. Sebaliknya, kegelapan berbicara tentang kematian, kemalangan, kehancuran. Kemarin saya baca di samping buku yang saya sebutkan tadi.
Saya baca juga sebuah buku tentang bagaimana hidup sehat dan awet muda. Buku itu karangan dari seorang yang sungguh-sungguh mengerti hukum-hukum Allah. Dia berkata ada 4 pilar yang menopang kesehatan manusia. Yang pertama matahari. Yang kedua udara. Yang ketiga tanah. Dan yang keempat air. 4 sumber ini mesti ada untuk menopang kehidupan. Dan kehidupan itu bukan saja kehidupan manusia, tapi kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Bayangkanlah bahwa pohon yang tidak kenal sinar matahari barang sebulan langsung mati. Berarti sinar matahari mengandung sesuatu yang menghidupkan. Anda tanam sesuatu, taruh di atas ubin, dia mati. Tapi coba Anda taruh gali lubang dan taruh di tanah, dia hidup. Buku ini menerangkan bahwa ada 4 penopang kehidupan. Pertama matahari. Kedua udara yang segar. Ketiga tanah. Dan yang keempat adalah air. Sesuatu yang berasal dari tanah membuat sehat. Karena itu orang banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Awet muda. Sehat walafiat. Itu yang dikatakan dalam buku itu. Saya terengah-engah. Jadi orang-orang yang senang makan sayur dan makan buah, awet muda. Hindari katanya makanan-makanan yang membuat Anda gampang sakit. Misalnya dia bilang, hindari sebanyak mungkin. Jangan makan daging terlalu banyak. Kalaupun daging yang harus dimakan, ayam dan ikan adalah yang paling bagus dagingnya. Sehingga dia bilang orang-orang yang makan sayur dan buah-buahan karena itu berasal dari tanah. Air, banyak minum air putih, lebih bagus. Saya pernah baca satu buku pun saya temukan 36 khasiat air putih. 35-nya saya lupa. Cuman 1 yang saya ingat. Dan yang saya ingat itu adalah awet muda. Jadi banyak minum air putih, awet muda. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya delight, sinar. Kristus sekarang disebut sinar terangnya bangsa Israel. Berarti dia lambang dari kehidupan, sumber anugerah, sumber kehidupan, rahmat, anugerah, kebahagiaan, kesentosaan dan kemakmuran. Dalam bahasa asli Alkitab, terang adalah lambang kehidupan, kebahagiaan dan kemakmuran. Karena itu kalau kita baca ungkapan orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Mazmur 27 ayat 1. Dikatakan di sana dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia tidak gentar. Karena dia tahu Tuhan itu terang yang menghidupkan. Terang yang menyelamatkan. Karena dia bilang Tuhan adalah terangku. Kata terang di sana dikaitkan dengan keselamatan. Kata terang di sana dikaitkan dengan damai, sentosa. Karena dia tidak gentar berarti dia tenang, damai. Dia tidak takut berarti dia merasa aman. Terang gambaran dari kehidupan, gambaran dari rasa ketentraman, rasa damai, sentosa. Berarti kalau Kristus disebut terang Israel, berarti dialah sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, damai sejahtera. Dalam anugerah dari Yesus Kristuslah kita mendapatkan kehidupan, kebahagiaan dan kecukupan. Karena itu saudara, Mazmur 36 ayat 8 dan 9 sebagai ayat terakhir berkata, betapa berharganya kasih setiamu Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan.